Baik, kita masuk pada bagian pertama dari metode numerik, yaitu tentang definisi dari metode numerik dan juga analisis kesalahan. Nah, kalau melihat dari alurnya, ini saya yakin dulu Anda juga pernah sudah melihat ini ya. Jadi, secara garis besar, kalau kita bicara penyelesaian di matematis, itu cara menyelesaikannya akan ada dua, yaitu secara analitik dan secara numerik. Kalau secara analitik, hasil yang Anda peroleh itu hasil eksak. Hasil eksak itu adalah hasil yang benar, hasil yang sebenarnya. Dia tidak ada error. Itu adalah hasil yang eksak. Sedangkan kalau kita melakukan pendekatannya, penyelesaiannya ini dengan pendekatan numerik, maka yang akan Anda peroleh ini hasilnya adalah merupakan hasil pendekatan. Karena kita punyanya hasil pendekatan, pasti di sini akan ada kesalahan. Nah, memang pinginnya kalau ada kesalahan yang seperti ini, ya kesalahan yang kita dapatkan itu bukan kesalahan yang besar. Ya, kepinginnya dapatnya ini kesalahannya adalah kesalahan yang kecil, yang minimal, walaupun dia ada kesalahan. Secara definisi, metode numerik itu seperti ini. Dia merupakan teknik untuk menyelesaikan suatu permasalahan, di mana cara menentukan solusi atau menyelesaikan permasalahannya ini itu adalah memformulasikan rumusan matematisnya itu dengan operasi aritmatika. Jadi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi perhitungan yang sederhana. Kekurangannya seperti tadi yang dikatakan hasilnya tidak eksak, dia akan berupa suatu pendekatan. Nah, akibatnya kalau ada hasilnya nggak eksak berupa pendekatan, pasti ini akan terjadi suatu error. Nah, error yang bagaimana yang seharusnya bisa kita dapatkan gitu ya. Sebelum kita bicara tentang error itu, ini ada beberapa istilah dulu yang Anda harus tahu, yaitu yang dikatakan dengan presisi dan nanti ada akurasi. Jadi kalau presisi itu adalah hasil pendekatan numerik ini nanti dia harus memenuhi dari kriteria presisi. Dari presisi dan akurasi. Kalau presisi itu sendiri ini bisa didefinisikan menjadi dua bagian. Jadi kalau ini bicara tentang hasil, maka presisi itu artinya adalah banyaknya angka signifikan yang menyatakan suatu besaran itu. Jadi artinya gini, pada saat saya mempunyai hasil hitungan dan hasilnya itu kita nyatakan dalam numerik, dalam digit di belakang koma, dalam desimal, maka kita harus yakin seberapa banyak desimal yang kita punya itu adalah desimal yang yakin akan kebenarannya. Jadi kalau angka signifikan itu artinya itu, angka yang kita yakini akan kebenarannya. Dikatakan presisi ini berarti semakin banyak angka signifikan, maka dia semakin presisi. Jadi 2 angka signifikan sama 5 angka signifikan ya lebih presisi yang 5 angka signifikan. Itu kalau kita bicara tentang hasil ya, hasil dari sebuah perhitungan. Terus kalau Anda mempunyai atau melakukan percobaan, maka yang dikatakan presisi itu adalah penyebaran dari hasil percobaan tersebut. Jadi kalau kita melakukan pengulangan, ya, jadi suatu misalkan uji coba di lab gitu kan, uji coba di lab itu kita nggak mungkin lakukan uji coba itu hanya 1 kali. Ya kita mau melihat hasil dari ini pasti beberapa kali. Nah, penyebaran dari hasil pengulangan itu tadi, itu nanti yang menyatakan presisi. Semakin dia menyebar, maka dia semakin nggak presisi. Tapi kalau kondisinya dia mengumpul pada sebuah titik tertentu, maka kita katakan kondisinya itu adalah kondisi yang presisi. Dia disebut dengan presisi. Terus kita kenal yang dikatakan dengan akurasi. Kalau akurasi itu dekatnya sebuah angka pendekatan ini atau pengukuran terhadap nilai sebenarnya. Itu yang kita sebutkan sebagai akurasi. Orang biasanya ngomongnya kan akurat gitu ya.
Sebagai contoh gini nih, ini adalah sasaran tembak. Kalau ternyata dari beberapa kali dilakukan penembakan, ternyata hasilnya seperti pada sasaran yang pertama, jadi kemana-mana, nggak ngumpul di satu tempat, terus nilai yang di tengah ini adalah tujuan utamanya dia gitu. Ternyata nggak ada yang nyampe di sini. Maka kondisi ini yang kita katakan bahwa ini kondisi yang tidak presisi dan tidak akurasi. Nah, contoh yang lain dia nembak gini, tapi ternyata ada satu atau dua tembakan yang tepat pada titik yang diinginkan, titik tengah itu yang diinginkan. Nah, ini kalau Anda lihat dia menyebar kemana-mana, berarti dia nggak presisi. Tapi ada bagian yang dia tepat, maka kita katakan dia akurat. Jadi ini nggak presisi, tapi akurasi. Sebaliknya, di satu kondisi, hasilnya itu ngumpul pada suatu tempat, tapi tempatnya ini tidak seperti yang diinginkan. Jadi kalau harapannya ngumpulnya di tengah-tengah, gini, nah ini ngumpulnya malah di pinggir, tapi ngumpul dia. Nah, ini berarti adalah kondisi yang presisi, tapi tidak akurasi. Nah, yang kondisi keempat ini, dia benar sudah ngumpulnya di tempat yang betul. Ini adalah kondisi yang presisi dan akurasi. Nah, kalau kita melakukan perhitungan secara numerik, inginnya adalah kondisi yang keempat. Kalau ini merupakan suatu proses iterasi, maka proses iterasinya nanti akan ngumpul pada sebuah titik tertentu. Ngumpulnya di tempat yang benar. Itu kepinginnya kalau kita bicara tentang metode numerik. Sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan tentang akurasi dan presisi. Nah, nanti saat kita bicara tentang akurasi dan presisi, terutama di presisi ya ini sebenarnya Anda kenal yang disebut dengan angka signifikan. Angka signifikan itu adalah banyaknya digit yang dapat digunakan dengan meyakinkan. Ya, beberapa hal yang perlu kita perhatikan di angka signifikan. Yang pertama, angka 0 itu ya, yang biasanya jadi masalah itu. Angka 0 ini nggak akan selamanya jadi angka signifikan ya. Jadi angka 0 yang di depan, ya di depan gini ini tidak akan menjadi angka signifikan. Jadi kalau saya punya kayak gini nih, 0,06789, 0,006789, 0,00067899, ketiganya ini sama-sama mempunyai 4 angka signifikan. Sorry. Jadi digit angka 0 yang di depan seperti ini kita tidak bisa sebut sebagai angka signifikan. Sedangkan 0 yang letaknya di belakang, nah ini akan bisa menjadi angka signifikan, tergantung cara Anda menuliskan. Kalau Anda menuliskannya itu dalam bentuk kayak gini, 1,23 kali, kepencet lagi, 1,23 kali 10 pangkat 4, maka di sini saya akan punya 3 angka signifikan. Tapi kalau saya nulisnya 1,230 kali 10 pangkat 4, jadi 0 yang ini tetap saya tulis, ini akan menjadi 4 angka signifikan. Sedangkan kalau saya nulisnya adalah 1,2300, maka ini akan menjadi 5 angka signifikan. Ya, jadi kalau bicara angka signifikan itu memang akan jadi bermacam-macam. Jadi di sini kalau saya nulisnya 1,23, salah nulisnya, ya saja. Satu, misalkan saya nulisnya gini ya, 1,230 gini,
saya kalikan dengan 10, ini bisa enggak? Pangkat min 4, pangkat 4. Oh, enggak bisa. Kalau pangkat pakai apa ini? Ini enggak mau. Ya, maksudnya 10 pangkat 4 gitu ya ini ya. Maka penulisannya seperti ini menyatakan bahwa dari 12.300 itu saya punya 4 angka signifikan. Ya, 0 yang di sini ini saya tuliskan. Tapi kalau saya nulisnya secara keseluruhan dalam bentuk baku 1,2300 kali 10 pangkat 4, maka kita sebut bahwa bilangan ini mempunyai 5 angka signifikan. Itu yang dikatakan dengan angka signifikan. Boleh nggak saya tambahin 0 lagi, Bu? Ya nggak boleh. Maksimal di sini dia hanya punya 5 angka signifikan. Jadi kalau Anda misalkan mau nulis 1,23000 ditambahin 01 lagi nggak boleh. Ya, karena memang awalnya dia adalah maksimal hanya punya 5 angka signifikan. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada ya? Bu, saya mau bertanya, Bu. Oh, Itu boleh, boleh. ketentuan angka maksimalnya 5 signifikan itu patokannya dari mana ya, Bu? Dari ini, banyaknya digitnya ini. Banyaknya digitnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 digit yang bisa kita pakai. Selama nolnya ada di belakang ya. Kalau 0 yang di depan gini, sebanyak apapun 0 yang di depan itu tidak bisa dianggap sebagai angka signifikan. Jadi kalau ini awalnya misalkan aja 123, misalkan gini. Saya punya misalkan awalnya adalah 100, besarnya 23.000 misalkan. Ini. Nah, kalau saya punya ini, maka maksimal digit signifikannya itu akan ada 6. Minimalnya berapa? Minimalnya adalah 3. Saya bisa tulis menjadi 1,23 kali 10 pangkat 5. Berarti itu ada 3 digit signifikan. Saya bisa tulis juga 1,230 kali 10 pangkat 5. Berarti ada 4 angka signifikan. Saya bisa nulis 1,2300 kali 10 pangkat 5. Berarti ada 5 digit signifikan. Bisa juga ditulisnya adalah 1,23000 kali 10 pangkat 5. Berarti ada 6 digit signifikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Terima kasih, Bu. diterima? Udah jelas, Bu. Bisa, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Wah, kok belum saya hapus. Oke, lanjut ya. Bu, Iya ya. berarti ini setiap angka 0 itu berarti angka signifikan itu ya berarti. Tergantung posisinya, nak. Kalau posisinya di depan seperti yang di nomor 1 ini nggak bisa dikatakan angka signifikan ini. Oh, Ini, jadi misalnya Kak 150.000 itu berarti nolnya ada 4, itu berarti ada 4 angka signifikan itu ya. Tergantung nulisnya. Makanya kayak ini tadi loh, nulisnya itu ini bisa jadi 1,5 kali 10 pangkat 4 gitu ya berarti. dituliskannya dalam Ya, gitu. gitu. Nah, ini. Jadi yang ini 12.300 itu bisa jadi 3 angka, 4 angka, atau 5 angka signifikan tergantung nulisnya. Kalau nulisnya cuma gini, ini 3 angka signifikan. Kalau saya nulisnya ini, gini, kali 10 pangkat 4, berarti ini ada 4 angka signifikan. Angka. Nah, kalau saya nulisnya 1,2300, ini 3 ya. Itu 5. Iya, yang ini berarti 5 angka signifikan. Ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Ya. Jadi cara menulisnya aja. Tapi kalau 0 di depan, dia tetap
bukan angka signifikan kalau 0 di depan itu. Banget. Ya, gitu dulu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau enggak ada lanjut ya. Ya, pengukuran kesalahan. Pengukuran kesalahan itu kita lakukan untuk yang pertama itu untuk menentukan akurasi hasil numeriknya. Terus yang kedua itu nanti sebagai kriteria berhenti dari sebuah algoritma iterasi. Jadi nanti kan pada saat kita mau menentukan hasil itu pasti Anda harus batasi ya, supaya dia nggak looping terus gitu ya, nggak cari terus iterasinya, nggak jalan terus. Kita batasi. Pembatasannya itu ya nanti tergantung dari kesalahan yang diinginkan. Kadang kesalahan itu bisa dilihat dari nilai fungsi yang sekarang saya kurangi dengan nilai fungsi yang sebelumnya, selisihnya berapa gitu. Semakin kecil memang semakin baik. Ya, itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut untuk kriteria berhenti. Macam-macam kesalahan, itu ada 3, yaitu kesalahan pembulatan, kesalahan pemotongan, dan pemenggalan. Kalau pembulatan itu nanti kita bicarakan ya lebih lanjutnya. Kalau kesalahan pemotongan ini biasanya terjadi karena pendekatan yang kita gunakan ini adalah dari suatu deret yang tak hingga. Jadi contoh aja, kalau di kalkulator Anda gitu, untuk menghitung nilai dari sin, itu tiba-tiba ngomong sin X itu nilainya sekian, itu sebenarnya dia pakai yang dikatakan dengan deret Taylor. Deret Taylor sin itu gasal, berarti dia punyanya gini, X di, sebentar saya lupa, dia bergoyang enggak ya? Bergoyang, berarti ini X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dengan X pangkat 4, X pangkat 5, gasal karena sin, dibagi 5 faktorial, dikurangi dengan X pangkat 7, dibagi dengan 7 faktorial, ditambah demikian seterusnya. Nah, kalkulator Anda, nggak kelihatan Anda, gimana kalkulator itu menghitung nilai dari sin. Padahal dia menghitung sin itu dengan menggunakan ini yang disebut dengan deret Taylor dari sinus. Nah, deret Taylor ini deret tak hingga ini. Setiap kalkulator dia akan menghitung sin itu sampai berapa suku pertamanya ini akan berbeda-beda. Kalau kita pakai komputer, laptop gitu mungkin berapa ratus, berapa ribu suku yang pertamanya yang dipakai. Kalau kalkulator dia mungkin karena keterbatasan menyimpan data juga ya. Jadi mungkin cuma berapa puluh suku pertama yang akan digunakan. Nah, ini kan pasti dilakukan pemotongan suku. Jadi mau enggak mau pada saat Anda melakukan perhitungan numerik ini pasti terjadi kesalahan pemotongan itu. Itu karena adanya pendekatan perhitungannya itu dilakukan karena adanya pendekatan prosedur untuk matematika eksaknya. Nah, kalau kesalahan pemenggalan itu hanya dipotong gitu aja ya, angkanya digunakan langsung dipotong. Sedangkan kalau untuk kesalahan pembulatan ini memang juga nggak akan bisa kita hindari, tapi ada beberapa buku itu yang dia cerita bahwa kesalahan pendekatan pembulatan ini bisa kita minimalkan. Jadi tetap nggak akan bisa kita hindari, pasti terjadi gitu ya. Tapi bisa diminimalkan. Nah, ini ada aturan pembulatan. Jadi misalkan angka yang akan kita pakai itu ini. Sampai yang X. Jadi saya punya 1,234 X itu adalah digit terakhir yang kita pakai. Di belakangnya masih ada digit lagi. Nah, ini untuk meminimalkan dari kesalahan pembulatan, kita bisa lihat kalau Y-nya itu lebih besar daripada 5, maka X-nya naik 1.
Jadi kalau saya punya misalkan gini 1,23, nah, 234, misalkan ini adalah 67 gitu ya. Saya mau potong sampai di sini aja, sampai ini motongnya. Maka ini bisa kita lakukan pemotongan atau pembulatan, bukan pemotongan ya. Kalau pemotongan tadi benar-benar dipotong, nggak dilihat nih. Kalau pembulatan itu kita lihat. Nah, ini saya mau sampai sini aja. Kita lihat digit yang kelima di belakang koma. Kalau nilainya itu lebih besar daripada 5, maka ini nanti akan menjadi 1,234 naik 1. X-nya menjadi X plus 1. Jadi 47. Tapi kalau nilai Y-nya ini di bawah 5, jadi misalkan aja saya punyanya 1,2344 gitu ya. 444, misalkan gini. Nah, ini saya mau potong sampai di sini. Karena digit yang kelima ini, yang di belakang koma, ini nilainya lebih kecil daripada 5, maka kita bisa dekati dengan 1,23. Tidak berubah di sini, tetap 44. Nah, kalau dia persis sama dengan 5, maka jika Y-nya ini 0 atau tidak ada angka sama sekali, jadi misalkan saya punya gini, 1,2344, misalkan gini. Nah, jadi kan di belakangnya sudah tidak ada. Sorry ya, ini ada satu lagi. Ini 5 deh. Ini 5. Nah, gini. Saya mau potong sampai ini. Ini nggak ada angka lagi. Maka kita lihat kalau X-nya benar, dia akan tetap. Tapi kalau X-nya gasal, maka nanti yang bagian X ini, dia akan naik 1. Jadi kalau ini kita akan dekatinya menjadi 1,2344. Karena X-nya genap. Tapi kalau saya punya ini, misalkan aja gini. Nah, ini berarti Anda bisa dekati karena X-nya gasal, ini kan X-nya ya. 1, 2, 3, 4 ini X-nya, kita mau berhenti sampai sini, maka dia kita naikkan 1. 1,234 jadinya 6. Nah, kalau nanti setelah Y itu ada bilangan lain selain 0 yang ikut, ya, apapun yang terjadi X genap atau gasal, dia harus naik 1. Jadi misalkan aja kalau saya punya gini loh, 1,234, misalkan gini ya. Nah, tapi di sini ada lanjutannya 001 gitu. Nah, berarti kita lihat, kita mau sampai sini. Ini 5, pokoknya sudah lebih sedikit, ya sudah, yang di sana Anda naikkan. Ini. Kurang lebih seperti itu untuk aturan pembulatan. Bu, Yap. jadi kalau misalnya 1,234 65 itu berarti jadi 1,2347 dulu ya berarti. Sebentar, tak tulis ya. 1,234 dan X-nya itu 6. 1,234 X-nya 6. Ya, terus ada 5-nya, dia-nya 5. Ini 5. Iya. Sudah. Nggak ada bilangan lain. Kalau nggak ada bilangan lain, berarti kan ini masuknya. Ya kan? X-nya kan genap. Kalau X-nya genap, maka X-nya nggak berubah. Karena Y-nya 5, X-nya genap, maka ini nanti di sini dia nggak berubah. Tetap 1,2346. Oh. Ya, karena ikut yang di sini tadi. Oh, oke. Thank you, Bu.
Ya, sama-sama. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk aturan pembulatan. Nanti untuk operasinya ya sudah, pokoknya yang ini Anda tahu, operasi itu tinggal ngikuti aja. Jadi kalau penambahan pengurangan bagaimana, ya sudah, yang disimpan itu yang digit signifikannya yang bagaimana itu dilihat aja dari sini. Tapi yang pasti aturannya di depan tadi yang Anda harus ingat. Terus kita lanjut bicara pada analisis kesalahannya. Jadi kalau kita bicara numerik, sebetulnya yang terjadi itu adalah antara 3 dan 4 yang bisa kita inikan ya, bisa kita hitung kesalahannya, yaitu kesalahan pendekatan atau kesalahan pendekatan relatif. Loh, kenapa 1 dan 2 enggak bisa, Bu? Karena ini kalau realitas ya ini ya. Di realitas itu kalau kita bicara larinya ke numerik, itu pasti solusi eksaknya itu nggak bisa kita dapatkan. Nah, kalau solusi eksak nggak didapatkan, pasti nilai sebenarnya ini juga nggak akan dapat. Sehingga kesalahan sebenarnya nggak akan pernah bisa dihitung. Tapi nanti pada saat kita belajar numerik kali ini, mungkin aja nanti saya memberikan soal-soal itu yang bisa diselesaikan secara eksak. Itu tujuannya sebenarnya mau melihat gitu loh, betul nggak sih metode ini lebih baik daripada metode yang satunya lagi. Itu kan kita lihat dari errornya, dari kesalahannya. Ya, jadi secara keseluruhan ada 4 kesalahan. Yang pertama yang dikatakan kesalahan sebenarnya dinotasikan dengan ET, di mana ET itu nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai pendekatan. Terus yang kedua yang disebut dengan kesalahan relatif. Kalau kesalahan relatif ini nulisnya pakai epsilon T. Ini bacanya epsilon. Ya, epsilon T. Di mana epsilon T itu adalah kesalahan sebenarnya dibagi dengan nilai sebenarnya kalikan 100% karena relatif. Kalau relatif maka harus dalam prosentase. Terus kita kenal juga dengan kesalahan pendekatan. Kalau kesalahan pendekatan itu dinotasikan dengan EA, itu dari aproksimasi ya. Di mana EA itu adalah pendekatan sekarang dikurangi dengan pendekatan sebelumnya. Nah, kalau kita bicara kesalahan pendekatan relatif atau epsilon A, maka epsilon A itu adalah kesalahan pendekatan dibagi dengan pendekatan sekarang kalikan 100%. Karena relatif ya. Kalau relatif ya harus kita buat dalam persentase. Jadi ini, kalau umumnya memang kesalahan numerik 3 atau 4 gitu, tapi nggak ada salahnya juga nanti pada saat kita belajar di metode numerik nanti Anda juga akan diminta untuk menghitung 1 atau 2 ya. Karena memang kalau numerik kan nilai sebenarnya nggak mungkin bisa kita dapatkan, makanya lari ke numerik. Kalau nilai eksaknya ada ya nggak usah pakai numerik, kalau numerik kan akan ada error. Ini sebagai contoh nih. Gugun ditugaskan untuk mengukur panjang sebuah jembatan dan sebuah paku. Ini dulu juga pernah Anda kerjakan ya, dulu di matematik ya, di matematika. Dari pengukuran ini diperoleh bahwa panjang jembatannya adalah berapa ini? 9.999 cm dan panjang pakunya adalah 9 cm. Jika nilai sebenarnya dari masing-masing benda ini, jadi jembatan itu adalah 10.000 cm dan apa ini? Satunya pakunya itu adalah 10 cm, maka yang pertama hitung kesalahan sebenarnya setiap kasus. Yuk kita lihat sama-sama ya. Kesalahan sebenarnya. Saya ingatkan dulu. Ya. Jadi ini saya punya jembatan. Jembatan. Ini satunya adalah paku. Ya. Yang A, yang diminta apa ini berarti? Kesalahan sebenarnya. Kalau dalam penotasian tadi apa?
Apa tadi? ET sama dengan nilai sebenarnya dikurangi nilai pendekatan sih, Bu. Oke, ET ya. Betul. Iya. Jadi ET di jembatan. Nilai sebenarnya ini ya, 10.000 ya. Iya, 10.000. 10.000. 10.000 sih. Ini nolnya kecil, maaf ya. Dikurangi pendekatannya adalah 9, 9, 9. Berarti hasilnya 1 cm. Oke. 1 cm. Nah, yang paku. Paku ET. Berarti 10 saya kurangi 9. Hasilnya sama 1 cm. Kalau kita lihat dari kesalahan sebenarnya, dari kedua kasus ini hasilnya sama-sama 1 meter. 1 cm. Ya kalau dilihat kayak gini kan berarti ngomongnya, oh iyalah wes berarti ya sama-sama baiknya gitu ya, kesalahannya kecil. Tapi apakah iya keduanya itu punya kesalahan yang kecil? Nah, kita nggak bisa lihat dari kesalahan sebenarnya. Anda bisa lihatnya dari mana? Epsilon Dari T, Bu. kesalahan. Iya, dari kesalahan relatif. Jadi hitung epsilon T. Oh, Tetap sama ya, yang pertama pakai jembatan dulu ya, nanti yang sana yang paku. tambang. Berarti ini saya punya di kesalahan relatif itu logonya itu kayak huruf tapi ada lingkarannya gitu ya, Bu. Itu iya, namanya ya, epsilon itu ya. epsilon, betul. Nah ini tadi kan kesalahan sebenarnya 1 dibagi nilai sebenarnya 10.000 kalikan dengan 100%. Berarti berapa ini? Ini nolnya hilang sini. Berarti 0,01. 10.000 sih, Bu. Iya, nilai sebenarnya kan? Iya. Iya. Berarti sekitaran 1 kali 10 minus 4. Dikalikan 100%. Iya. 0,01 bukan? Ini 10 pangkat 4 0,0001 sih. kali 100, nak. Kali 100-nya ini. Kan ini tadi 100%. Iya benar, Bu. Sudah dikali 100%. Jadinya hasilnya 0,01. Iya, tapi kalau di kalkulator saya sih 1 kali 10 minus 4. Pangkat minus 4. Iya, makanya kan 1 dibagi 10 pangkat min 4, 1 dibagi 10 pangkat 4 kan 10 pangkat min 4, ya kan? Iya. Dikalikan 100. Jadi 10 pangkat min 4 kalikan 100. Kan jadi 10 pangkat min 2. Nah ini 0,01% kali kecorek. Iya benar berarti, Bu. Ya, ini ya, betul ya. Ini yang jembatan. Sekarang kita lihat yang paku. Yang paku Anda hitung ET masih sama, kesalahan sebenarnya 1. Kesalahan sebenarnya 1, terus habis itu nilai sebenarnya 10. Jangan lupa kalikan dengan 100% karena relatif. Nah, kita dapatkan ternyata di sini hasilnya adalah 10%. 0,1. 10%, sorry. Iya, 0,1 kali 100, nak. Jangan lupa kalikan 100. Iya betul, 10%. Nah, jadi dari dua pengukuran ini, kalau Anda lihat dari kesalahan sebenarnya, angkanya sama-sama 1 cm. Tapi ternyata kalau kita lihat dari kesalahan relatif, angka 1 cm yang di jembatan dengan 1 cm yang di paku, itu besarannya berbeda banget, gitu kan. Yang di jembatan ini ternyata mengakibatkan kesalahan 1 cm itu hanya 0,01% dari total hitungannya seharusnya, gitu. Jadi kesalahannya kecil banget. Tapi kalau dari perhitungan paku, pengukur panjangnya paku itu 1 cm ini jadinya besar.
Karena 1 senti itu artinya sama dengan 10%. Kesalahannya besarnya 10%. Nah, makanya ini ada kalanya memang kita perlu menghitung kesalahan itu bukan hanya dari nilai yang sebenarnya, tapi dari kesalahan relatif. Karena ini tadi ya, 1 senti sama-sama kesalahannya 1 senti, tapi maknanya berbeda. Sehingga untuk menjawab yang C, kalau ditanya, dari hasil yang di atas itu pengukuran mana yang lebih baik? Ya berarti pengukuran dari mana? Jembatan atau paku yang pengukurannya lebih baik? Yang jembatan. Yang jembatan. Kenapa? Karena kesalahan relatifnya kecil, betul. Iya, jembatan. Karena kesalahan relatifnya itu kecil. Ini kadang diperlukannya apa ini namanya untuk menghitung relatif kesalahan relatif ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Bu, ini untuk misalkan hasilnya kesalahan sebenarnya sama kesalahan relatif itu kalau sama itu masa mungkin? Sama itu maksudnya gimana? Hasilnya totalnya. Untuk persentasenya itu sama. Oh, keduanya maksudnya misalkan dari Iya, ini. keduanya itu apakah memungkinkan Pak itu? Kalau kesalahan sebenarnya itu berbeda, ya berbeda, terus panjang atau nilai sebenarnya berbeda, ya mungkin saja kesalahan relatifnya akan sama. Tapi kalau kondisinya gini, kesalahan sebenarnya itu dua-duanya sama. Nilai sebenarnya berbeda. Jadi dengan kondisi itu yang memungkinkan kesalahan relatifnya itu akan berbeda. Oke, Bu. Ya, tergantung ya nanti ya dari apa yang sedang dibicarakan. Oke, ada lagi yang mungkin ditanyakan sampai di sini? Kita masih ngitung-ngitung yang ini ya. Jadi Anda harus tahu apa itu yang dikatakan dengan kesalahan sebenarnya, apa itu yang dikatakan dengan kesalahan relatif, itu Anda harus tahu dulu. Mulai minggu depan nanti kita akan bicara penggunaan perhitungan kesalahan ini untuk kriteria berhenti, salah satu kriteria berhenti. Ya. Terus, ya ini yang terakhir ini ya, yang kita bicarakan hari ini terakhir, yaitu menghitung angka signifikan. Jadi ini merupakan salah satu kriteria berhenti pada saat Anda melakukan proses iterasi. Ya, pada saat kita melakukan suatu proses iterasi, iterasinya itu akan berhenti kapan gitu ya. Salah satunya itu adalah dari angka signifikan. Angka signifikan tadi apa ya coba? Masih ingat nggak? Di depan tadi kan kita sudah bicara angka signifikan. Apa itu? Ya misalnya kan 1,23 kali 10 pangkat 4. Itu ada 3 angka signifikan. Ya. Kalau penjelasannya secara bahasa apa? Angka signifikan itu. Angka 0 yang di belakang kan kayak itu sih, Bu. Angka 0 yang ada di belakang. Kenapa? Ya karena kan masuk ratusan. Ya, itu salah satu contoh ya. Kalau definisinya, apa sih angka signifikan tadi? Nah, digit tertentu yang dapat digunakan gitu sih. Digunakan dengan meyakinkan. Itu yang utama kata kuncinya. Jadi digunakan dengan meyakinkan. Artinya gini, kalau Anda ngomong bahwa dari hitungan itu saya dapatkan 2 angka signifikan, berarti saya hanya yakin kebenarannya untuk 2 digitnya saja. 2 digit pertama yang kita yakin kebenarannya itu hanya cuma 2 digit aja kalau saya ngomong 2 angka signifikan.
Kalau saya ngomong 4 angka signifikan dari serangkaian angka ini, saya yakin kebenarannya itu adalah di 4 digit pertama saja. Yang belakang digit kelima dan seterusnya, ya saya nggak yakin, saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong bahwa itu benar atau enggak. Tapi 4 digit yang pertama saya sudah yakin bahwa itu adalah digit yang benar. Itu yang dikatakan dengan angka signifikan. Nah, suatu proses perhitungan itu dia dikatakan akan signifikan sampai minimal, makanya ngomongnya minimal ya. Minimal n digit apabila nilai mutlak dari epsilon A itu akan lebih kecil daripada epsilon S. Loh, apalagi ini kok ada epsilon S. Epsilon S itu didefinisikan sebagai ini. Jadi epsilon S itu adalah 0,5 sebuah bilangan ya. Sebuah bilangan yang kita hitung dari 0,5 kali 10 pangkat 2 min n persen. Jadi kalau nanti kita mau melihat 2 angka signifikan, maka jika epsilon A jadi 2 angka signifikan, saya ini dengan AS ya, supaya nggak panjang-panjang saya nulisnya. 2 angka signifikan ini terjadi apabila nanti nilai mutlak dari epsilon A ini lebih kecil dari epsilon S. Dengan N-nya itu Anda ganti 2. Berarti saya punya 0,5 kali 10 pangkat 2 min 2. 2 min 2 itu 0. 10 pangkat 0 itu 1. Berarti ini adalah 0,5%. Jadi masukkan ke sini 2-nya ini. Ini dimasukkan ke N. Itu kalau 2 angka signifikan. Jadi pada saat Anda nanti melakukan perhitungan proses iterasi, maka kalau saya hanya minta sampai 2 angka signifikan, Anda hentikan proses iterasi itu saat nilai epsilon A itu lebih kecil daripada 0,5%. Sedangkan kalau saya mau sampai 3 angka signifikan, ini, maka nilai epsilon A-nya bagaimana? Nilai mutlak epsilon A harus lebih kecil dari berapa ini berarti? 0,5 kali 10 pangkat minus 1. Betul. 0,05. 0,05. Jadi ini kalau saya tulis panjang gini ya, 0,5 dikalikan dengan 10 pangkat min 1%. Atau ini sendiri itu kan akan sama dengan 0,05%. Nah. N-nya itu berarti yang itu Bu, 3 ini ya Bu? N. Ya, dalam hal ini N-nya 3 ini. Oh. Nah, ini sama ke sana ya, sama ke situ. Dimasukkan ke N. Kalau 4 angka signifikan, ya berarti nanti akan semakin kecil epsilon S-nya. 0,05. Iya. Apa ini? Epsilon A ini dia akan lebih kecil dari ini 10 pangkat min 2 ya berarti ya. 0,005%. Jadi ini 4 dimasukkan ke N. Itu cara menghitung angka signifikannya ya. Jadi nanti pada saat kita bicara proses iterasi, kemudian dari iterasi itu saya dapatkan sebuah nilai tertentu. Pertama kalau sebuah nilai tertentu itu kita kan nggak tahu ini nilainya sudah benar apa enggak, karena ini kan proses numerik ya, proses numerik eksaknya kita nggak dapat gitu loh. Nah dari hasil numerik ini tadi Anda yang dapat angka ini kan kita nggak yakin ini benar apa enggak ya angkanya ini. Nah, Anda harus bisa cek itu angkanya ini kita yakin kebenarannya sampai berapa digit.
signifikan, berapa digit angka yang kita anggap benar, Anda bisa melalui dengan proses yang seperti ini. Jadi Anda hitung nilai epsilon A. Epsilon A tadi bagaimana? Ayo, cara mendapatkan epsilon A. Epsilon A itu adalah kesalahan pendekatan relatif. Berarti kita hitung dari pendekatan sekarang dikurangi pendekatan sebelumnya dibagi pendekatan sekarang kalikan 100%. Nah, nilai itu Anda cocokkan dengan salah satu digit signifikan yang ada. Kalau 2 angka signifikan, ES-nya adalah 0,5% kok, ES epsilon S 0,5%. Kalau 3 angka signifikan, maka epsilon S-nya adalah 0,05%. Kalau 4 angka signifikan, maka epsilon S-nya adalah 0,005%. Kalau 5 angka signifikan, berarti 0-nya ditambah lagi nanti. Ya, demikian seterusnya. Nah, itu nanti dengan kondisi seperti itu, kita bisa ngomong bahwa hasil yang kita peroleh itu kita akan yakini kebenarannya sampai berapa digit di belakang koma atau berapa digit signifikan. Ini ya, untuk mencari menghitungnya ya. Ya, sekarang kita latihan menghitungnya. Saya hapus dulu. Sabar. Nah, ini dia. Ini hasil iterasi dari sebuah perhitungan. Jadi nanti ke depannya lagi Anda akan belajar dengan metode tertentu itu untuk mendapatkan angka-angka ini, angka-angka yang ada di sini. Jadi ini misalkan aja ya dari proses perhitungan itu kita sudah dapatkan nilainya. Nah, dari sini Anda menghitung dulu kesalahan pendekatan dan kesalahan pendekatan relatif. Ya tujuannya supaya ini aja sih. Kalau ini sudah dapat, yang ini tinggal dibagi dengan nilai yang sekarang. Karena di iterasi yang pertama kita nggak bisa hitung dua-duanya, ya kan? Karena kan kesalahan pendekatan itu pendekatan sekarang dikurangi dengan pendekatan sebelumnya. Nah, baru pada iterasi yang kedua Anda bisa hitung. Jadi di iterasi kedua saya punya 0,123. 912 dikurangi 0,1224456. Bisa dibantu saya berapa hasilnya? Boleh pakai kalkulator, boleh pakai laptop Anda, terserah. 0, berapa? 1,456 segini ya. 0,001456. Titik itu kan 1456. Iya, Bu. Gini. Iya. 1,456 kali 10 minus 3 atau Minus 3, betul ya. 0,001456. Oke, betul ya ini ya. 1,456. Terus sekarang pendekatan relatifnya. Pendekatan relatif kan berarti kesalahan pendekatan 0,01456. Ya, ini agak susah. Dibagi nilai sekarang, ini berarti pembaginya. 0,123 912. 912. Oke, kali 100%. Oke. Berapakah hasilnya? Ini nanti mutlak ya, kalau ketemunya misalkan negatif gitu dimutlakkan.
Jadi pendekatan relatifnya ini tadi kan epsilon A-nya ambil positifnya. Berapa ini? Ini masih besar ini kayaknya. Kali 100. 1, ya? 0,04. Berapa? 1,0465 sekian. 0,4 6 6 sekian lah Ya, persen. Nah, tadi kalau kita lihat dari perhitungan, 0,17 sih Bu di sini saya. masa? Salah sih. Ini kan Angka. 1456 dibagi dengan 1239 sekian itu kan masih 1 koma. Iya benar sih Bu. Berapa? 0,00156. 0,00. 0,00156 bagi 0,1239 12 kali 100. Berapa hasilnya? Menjadi 1,175. 1,1. Ya, 1,175, Bu. Oh, 1,175. Ya, saya dibetulin dulu lah ya, gitu. 75%. Ya. 1,175. Gini, 1, Iya. 7, Iya, Bu. 5 sekian ya. Nah, Iya, betul. baik. Nah, dari angka ini Anda bisa bandingkan dengan epsilon S tadi. Apakah dia lebih kecil? Kalau dua angka signifikan itu berarti lebih kecil daripada 0,5%. Enggak kan? Berarti dua angka signifikan saja dia enggak gitu. Nah, jadi kita lanjutkan, misalkan minimal dua angka signifikan lah ya, maksud cuma 1. Terus kita cek di iterasi yang ketiga. Kesalahan pendekatannya, ayo dihitung dengan cara yang hampir sama seperti tadi. 0,123 dikurangi 0,123 dibagi yang sekarang 0,123, tulisan saya jelek ini, bisa dibaca ya tapi ya, 928 berapa yuk? Ada chat ini kasih tahu hasilnya ini nanti. 000 ini yang ini ya. 00. Ya, Bu. Ini enggak usah dibagi kan, Bu? Dibagi. Yang kanan baru yang kecil, yang Oh, relatif. ini yang kanan. Ini dah. 107. 107. Oh, 107 Kesalahan kan. pendekatan ini enggak pakai 0,29 sih, Bu. 0,4. 10/4. Gimana? Nolnya ada berapa ini? Ini kan Bu. Kesalahan pendekatan ini kan sekarang dikurangin yang sebelumnya kan, Bu? Betul. Ini masih 3 loh ya. Ya, Belum berarti 4 loh ya. Enggak dibagi kan, Bu, berarti? Dibagi. Kan Iya, sorry. Saya yang salah nulis. Iya, sorry. Nggak dibagi, Bu. Ya, maaf. hasilnya- Ya dibagi itu yang sebelah kanannya ya. Ya. Maaf. Heeh. Ya, sudah, yuk. Berarti, kok hilang? Hasilnya yang di chat sudah benar. Itu tadi ya, 0, itu tadi ya. Ya, 0,0016 itu. Nolnya ada berapa itu? Ada 4 Bu di belakang koma. 4 di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 16. Gini kah? Nah, terus kesalahan pendekatan relatifnya berarti 0, ini tadi, ini kok susah saya nulisnya.
0,00000. 2, Ada 4. 3, 4, 16. Ini dibagi dengan ini ya, 0,123 928. Jangan lupa kali 100%. Kali 2. Oke, benar. Ini 2 ini. 0,0129 sekian, Bu. 0,0129 ya wes. Butuh ininya ya. Nah, kalau dari sini berarti kita bisa menyamakan dengan epsilon S yang mana? Yang berapa angka signifikan maksud saya? Yang paling terdekat ya. 0,05. Ini lebih kecil dari 0,05 ya berarti ya. Masih lebih kecil kan? 0,05%. Iya kan? 0,01 kalau saya bandingkan dengan 0,05 kan dia masih lebih kecil. Nah, kalau 0,05 ini 0,05% itu untuk berapa angka signifikan? 3 angka signifikan. 3 angka signifikan. 3. Ya, betul. Ini 3 angka signifikan. Artinya apa sih? Artinya pada iterasi yang ketiga ini saya yakin bahwa nilai pendekatannya itu adalah 0,123. Itu saya sudah yakin benar. Nah, yang di belakangnya saya tidak yakin. Jadi kalau dari sini kita bisa ngomong bahwa pendekatan untuk perhitungan ini adalah 0,123 sekian, sekian, sekian. Karena kita sudah yakin ada 3 digit yang benar. 3 angka signifikan ini tadi. Makanya kalau nyari ini cari yang terdekat ya. Dengan yang di sini. Maksudnya jangan ngambil, dia memang lebih kecil daripada 0,5% sih. Ya memang. Tapi kan kalau 0,5% cuma 2 digit signifikan. Semakin banyak digit signifikannya kan semakin baik. Makanya cari yang paling dekat. Yang paling dekat di 0,02. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Ada pertanyaan dulu? Coba sekarang dilihat yang iterasi keempat. Bagaimana? Yuk. Saya hitung epsilon A-nya dulu ya. Epsilon A. Hasilnya minus ya, Bu? Nggak, dimutlakkan nanti. Di kesalahan pendekatannya ambil mutlaknya. Oke, Bu. Nah, berarti ini kan 0. Aduh, ini mulai susah ini. 1, 2, 3, 9, 2. Jawabannya minus, Bu. Nggak apa-apa, nanti dimutlakkan untuk yang kesalahan pendekatan relatif. Minus. Sudah ada yang hitung. Minus 0-nya berapa itu? 5 ya? Iya, 10 minus 6 sih, Bu. Berarti ya sudah ada 5 berarti salah. 0-nya 5 ya? 0-nya sih, Bu. 3, Ya, tuh 4, 5. Ya, 0-nya 5 itu, Bu. Ya, gini ya berarti min 0,000006. Terus dicari nilai mutlak epsilon A. Jadi ngambilnya mutlaknya ya. Yaitu kalau mutlak kan diambil positifnya. 0,000006 dibagi dengan 0,123.
2. 1,239,22. Berapakah hasilnya? Bu, ini minusnya juga dipakai toh, Bu? Minus. Enggak, dimutlakan, Nak. Untuk menghitung kesalahan pendekatan. Iya, dimutlakan. Enggak dipakai. Enggak dipakai. Kan Oh, ini nilai mutlak. Oke. Oh iya, oke, Bu. Dapatnya ini, ada yang sudah hitung 0,0048 sekian-sekian persen. Nah, ini kalau Anda bandingkan dengan epsilon S, maka kita bisa ngomong lebih kecil dari 0,005 ya. Kalau 0,005 berarti berapa digit signifikan? Ada 4 digit signifikan. 4, Bu. Betul. Jadi kalau yang ini 4 digit signifikan jadinya. 4 nggak cukup ininya. Angka signifikan. Artinya apa sih kalau 4 angka signifikan? Jadi yang ini kita sudah yakin banget ini benar. Jadi pendekatannya 0,1239 sekian. Jadi pendekatannya itu 0,1239 kita sudah yakin benarnya. Terus sekian-sekiannya tapi jangan dipotong loh ya. Tetap Anda harus nyatakan. Tapi ini perlu digarisbawahi gitu loh. Bahwa ini karena ada 4 digit angka signifikan berarti 1239 ini kita sudah yakin benarnya. Yang belakangnya kita belum tahu. Jadi tidak berani ngomong Mas Ian. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu untuk melihat digit signifikan? Nggak ada sih. Belum ada ya? Jadi besok-besok minggu depan, kalau kita mempunyai kriteria berhentinya itu adalah angka signifikan, ini yang harus Anda lakukan. Setiap kali dapat nilai pendekatan, maka dihitung nilai epsilon A-nya, nilai mutlak epsilon A. Jadi mulai iterasi kedua tapi ya, iterasi pertama kan karena belum ada pasti 100%. Mulai iterasi kedua, Anda hitung, jadi pendekatan sekarang dikurangi sebelumnya, dibagi pendekatan sekarang kalikan 100%. Berapakah nilai epsilon A-nya? Bandingkan dengan epsilon S. Itu terus kalau misalkan pada sebuah titik kita sudah dapatkan bahwa dia lebih kecil dari suatu nilai di epsilon S, maka kalau itu ya disesuaikan ya, misalkan kayak gini nih saya kepinginnya sampai 5 digit signifikan gitu, ya belum berhenti sampai iterasi keempat. Anda harus lakukan 1 kali iterasi lagi, mungkin 2 kali iterasi lagi, supaya dapat 5 digit signifikan. Kalau ini misalkan diminta cuma sampai 3 angka signifikan, maka proses iterasi kita berhenti sampai iterasi ke-3 saja. Yang keempat ini nggak usah dihitung lagi. Itu salah satu proses untuk iterasi berhenti. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ada yang belum jelas sampai di sini? Udah, Bu, udah jelas. Sudah jelas ya? Ya, kurang lebih seperti itu materi yang untuk sekarang ini. Saya nanti kita banyak latihan lagi itu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kalau di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti saat kita bicara salah satu kriteria berhenti itu ada angka signifikan, berarti yang kita latihkan hari ini itu yang akan Anda gunakan. Selain itu memang ada lagi Bu, ada kemungkinan lainnya lagi untuk kriteria berhenti itu. Bisa saja dari nilai fungsi gitu ya. Bisa dari nilai fungsi atau mungkin nanti adalah dari selisih delta X-nya. Bisa jadi yang seperti itu juga. Ya, nanti tergantung dari apa yang ingin dicari. Oke, ada pertanyaan dulu? Misi Bu mau bertanya. Boleh.
Untuk minggu depan itu berarti tugas week 2 itu termasuk week 1 sama week 2 atau week 1 aja, Bu? Terima kasih. Seingat saya kemarin janjiannya week 1 sih, seingat saya. Tapi nanti saya cek lagi ya. Jadi kan saya sudah ini rapat koordinasi dengan Bu Fitri gitu ya, karena supaya ya kita sama-sama itu. Seingat saya tadi terus terang nggak baca notulen lagi sih, tapi seingat saya memang di minggu kedua tugas pertama itu adalah